mau laki ataupun perempuan, mau anak-anak, remaja, dewasa ataupun bahkan yang sudah tua, semuanya membutuhkan yang namanya kebajikan. Yang diyakini kebajikan itu sebagai harta kita, yang sesungguhnya harta kita yang sejati. Mungkin ibu bapak saudara sekalian punya pandangan pikiran, harta yang sesungguhnya menurut saya uang, Bante, emas berlian, Bante. Tetapi kalau kita tidak punya kebajikan, kita tidak akan punya uang banyak juga. Jadi orang yang punya uang banyak pasti dia kebajikannya banyak. Kalau dia punya kebajikan, dia bukan hanya memiliki kedudukan rendah, tapi karena punya kebajikan yang banyak, dia akan memiliki kedudukan tinggi. Orang juga mungkin mencari kekuasaan, nama, atau pengikut. Tapi kalau dia memiliki kebajikan sedikit, dia memiliki kekuasaan yang sedikit, sempit. Nama yang juga tidak menyebar kemana-mana, pengikut yang tidak banyak. Kenapa? Karena tidak cukup kebajikan. Jadi orang yang punya kekayaan banyak, kedudukan tinggi, punya kekuasaan yang luas, nama harum di mana-mana, dan juga punya pengikut banyak, itu diperoleh karena buah dari kebajikan yang dilakukan. Nah, maka karena itulah tadi Bante bilang, kebajikan itu harta yang sesungguhnya, harta kita yang sejati. Yang Bante sebutkan kekayaan, kedudukan, nama, pengikut, ya kekayaan, kedudukan, kekuasaan mungkin hanya kita bisa nikmati kalau kita masih hidup. Mungkin pengikut, kalau kita meninggal dunia juga nggak akan ikut sama kita. Paling banter nganter sampai di kuburan. Nggak ada yang ikut. Itu pun sebenarnya kita juga kena prank sama pasangan kita. Benar enggak? Dulu ada yang pernah berjanji waktu masih pacaran mau sehidup semati kan? Tapi yang terjadi kenyataannya bagaimana? Satu hidup, satu mati. Enggak mau ikut mati juga kan? Atau bahasanya mungkin yang mati silahkan, yang mati silahkan mati, yang hidup cari lagi. Nah, repot kan? Padahal janjinya sehidup semati. Akhirnya saatnya juga sama kayak para Bante, sendiri lagi gitu. Kalau para Bante ya kita semuanya lah, lahir juga sendiri. Ada yang lahir sama pasangannya berdua langsung brudul gitu. Lahir sendirian kan? Lahir sendirian, enggak pasang-pasangan. Tapi setelah kita lahir, kita menjalani kehidupan. Dari mulai tumbuh, dari anak-anak, remaja, dewasa, ya. Setelah itu kan mikir, saya mau sendiri atau mau berdua, mau hidup tidak berumah tangga atau mau berumah tangga. Milih. Pilihannya bagaimana? Pilihannya apa? Mau berdua kan? Ketambah tidak mau sendiri, takut sendirian, ya. Padahal kita lahirnya sendiri. Nanti kalau mati sendiri atau berdua? Sendiri kan? Kalau para Bante lahir sendiri, menjalani hidup sendiri, mati pun juga sendiri. Itu orang berani itu kayaknya, ya. Kalau ibu saudara sekalian kan lahir sendiri, jalani hidup tidak berani sendiri. Makanya cari pasangan hidup.
Kalau mati sendiri juga gitu. Nah, cuma permasalahannya hidup sendiri ndak berani. Kalau cari pasangan gegeran terus. Benar ndak? Sering gegeran sama pasangannya ndak? Pernah ndak? Nggak berani jawab supaya nanti takut ndak dibukain pintu atau takut ndak dimasakkan. Hanya gara-gara masalah sepele aja itu sudah menjadi pemicu pertengkaran, ya kan? Contohnya gimana? Contohnya masak kurang garam aja bisa sewot-sewot hanya karena masak kurang garam. Kan gampang aja, ndak usah marah-marah, pergi aja ke dapur tambahi garam sendiri kan selesai, ya kan? Ndak usah kita marah-marah. Hari ini masak nggak enak, kurang garam lagi gitu. Ya kan? Makanya yang belum menikah itu dipikirkan benar-benar mau nikah atau enggak nanti. Makanya landasannya kalau mau menikah pun juga harus sama sada, sama sila, sama caga dan sama panya, sama-sama keyakinannya, sama-sama punya sila yang baik. Sebagai umat Buddha ya minimal 5 sila. Suami istri tidak membunuh, suami istri tidak mencuri, suami istri tidak berbuat asusila, setia dengan pasangannya. Suami istri harus jujur, sungguh jujur, tidak boleh membohong-bohongi antara satu dengan yang lainnya. Ya, suami istri tidak suka mabuk-mabukan dan minuman keras atau obat-obatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Harus sama sila. Suami istri juga harus sama-sama caga, saling bantu-membantu, bukan saling colong-mencolong, harus saling tolong-menolong, bukan saling tolong-menyolong, gitu ya. Harus punya sila yang baik, ya begitu. Nah, maka karena itu, selain itu harus punya kebijaksanaan yang terus tumbuh. Ya, ada pesan Sang Buddha sebelum nanti Bante akan membahas yang lain. Nah, ini untuk resep hidup berkeluarga. Tadi ada 4 landasannya. Kemudian ingat pesan Sang Buddha, jangan membawa api di dalam rumah keluar rumah. Dan juga jangan membawa api di luar rumah ke dalam rumah. Itu bisa membakar. Itu perumpamaan. Kalau punya masalah apapun dengan pasangan hidupnya, diselesaikan. Jangan cerita sama tetangga. Jangan cerita sama medsos. Itu banyak rumah tangga bubaran gara-gara medsos. Begitu kita curhat di sana itu kan apa? Rimba raya. Begitu kita curhat, pasanganku hari ini begini begitu, percaya sama saya, pasti ada yang komen. Komennya itu ada yang memberikan perhatian, ada yang mungkin mengejek atau mencela. Nah, begitu diperhatikan, kita merasa nyaman tuh. Ada yang memperhatikan dari curhatan kita. Tapi setelah curhat di sana, kemudian ada yang komen perhatiannya ada, apakah sampai berhenti di situ? Enggak. Orang ini kok kayaknya perhatian sekali ya, kayaknya lebih baik dari pasangan saya. Akhirnya yang terjadi berikutnya apa? Boleh enggak minta nomor HP-nya? Ya. Mulai itu setelah tuker nomor HP-nya kan nanti bisa curhat-curhat pribadi, ndak di medsos. Siapa tahu nanti saya ada yang bisa dipertanyakan atau didiskusikan. Mintalah nomor HP. Setelah itu apa cukup hanya WA-WA-an? Ndak cukup, kurang puas. Rasanya kita lebih baik telepon aja. Telepon. Begitu dengar suara, aduh, suaranya kok merdu sekali ya. Kok tidak kayak pasangan saya?
suaranya cempreng, elek gitu kan. Ini suaranya merdu sekali. Terbayang-bayang enggak? Terbayang-bayang suaranya merdu, pasti ini orangnya cakep gitu ya. Boleh enggak kita video call? Mulai itu setelah video call, apa cukup hanya video call? Ayo kita kopi darat. Lama-lama bubar itu rumah tangga. Ya, makanya jangan sampai membawa api di dalam rumah keluar rumah. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha punya masalah keluarga jadinya gimana, Bante? Tanya ke romonya. Ya, tapi romonya juga hati-hati ya, kalau sudah punya pasangan jangan sampai keterusan juga gitu kan. Jadi hati-hati. Romo, kalau sesuai dengan ajaran Sang Buddha bagaimana kalau kami punya keluarga punya masalah begini? Gini ya, kalau saya mau menyelesaikan tidak akan bisa, kecuali kamu bawa pasanganmu juga ke sini. Jangan dihadapi sendirian ya, bahaya. Nanti ada setan lewat lagi. Jadi ajak pasangannya ke sini supaya kita mendengar dari kedua belah pihak. Karena biasalah kalau punya masalah kita kan mencari pembenaran, yang diceritakan versi kita. Menurut kita ya benar kita, pasangan kita yang salah, gitu kan? Mencari teman untuk membela kita maksudnya kan gitu. Makanya ini harus hati-hati. Undang keduanya. Setelah itu dicari solusi sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, karena apa, di sini kan tidak ada bantenya. Ya, adanya Romo ya tanyanya sama Romo gitu. Kalau adanya para bante ya mungkin tanyanya kepada para bante. Bante, sesuai dengan dhamma ajaran Buddha ini, kalau kami memiliki masalah keluarga begini begitu, bagaimana sesuai dengan dhamma? Pasti akan dijawab sesuai dengan dhamma itu solusinya bagaimana. Tapi kadang-kadang juga ada yang ngomong, jangan tanya sama Bante, Bantenya ndak berumah tangga, ndak punya istri, apa juga ngerti gitu kan. Para Bante itu lebih cengli Bu, Pak, untuk memberikan solusi. Kami pandai menguasai teori tapi bukan praktisi, begitu ya. Kami bukan praktisi, kalau praktisinya ibu-ibu, bapak-bapak saja gitu. Tapi Sang Buddha itu menyampaikan bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Kan pengen kan suami istri hidup bahagia, kalau meninggal dunia supaya ketemu lagi, terlahir sama-sama di alam surga, atau lagi menjadi pasangannya lagi. Benar enggak? Ada enggak yang begitu? Pengen hidup bahagia setelah meninggal dunia nanti ketemu pasangannya lagi. Ada enggak? Bante, jangan gitulah. Tiap hari ngelihat kayak gitu, bosen saya. Kapok sehari ini aja, sekali ini aja, saya enggak mau lagi kayaknya. Cari yang lain kalau memang bisa ada yang buat tambal apa, tuker tambah mungkin sudah saya buat tuker tambah ini Bante. Enggak boleh begitu ya. Enggak boleh. Lah enggak tahu. Enggak tahu. Ini bukan penggadaian, bukan untuk tukar-tukaran lagi. Ya, bosen enggak bosen sudah, itu pilihan yang terbaik bagi kita. Jadi sudah kita menganggap bahwa suami kita ini adalah yang paling tampan dunia akhirat sudah. Enggak boleh ngelirik-ngelirik yang lainnya, enggak boleh tukar tambah juga. Istrinya juga begitu. Istrinya itu adalah wanita tercantik dunia dan akhirat. Para bidadari aja lewat gitu. Bahaya kalau mengatakan tetangga saya lebih cantik daripada istrinya, bahaya gitu. Nah, kemudian jangan membawa api di luar rumah ke dalam rumah. Masalah apapun lah yang di luar itu biarin aja di luar, nggak usah dibawa masuk ke dalam rumah. Kadang-kadang kita hidup rukun, hidup damai, begitu ada masalah di toko, di perusahaan, di pasar, di
pergaulan di luar sana, di pertemanan di luar sana, pasangannya tidak ngerti apa-apa, di rumah diamuk. Biarkan rumah itu menjadi surga, biarkan rumah itu menjadi istana bagi semua anggota keluarga. Setuju enggak? Sehingga kalau kita punya pekerjaan di di toko, di gudang, di pabrik, pekerjaan di luar sana selesai, pasti pengen cepat pulang. Benar enggak? Tapi kalau di rumah gegeran terus, selesai kerjaannya mau cepat pulang enggak? Enggak, pasti alasannya ngopi dulu. Saya mau ngopi dulu di luar gitu. Padahal di rumah harusnya sudah disiapkan kopi. Tapi karena gegeran ya mungkin tidak dibikin kopi. Kalaupun bikin kopi, kopinya pahit gitu. Begitu diminum, kopi kok pahit sekali. Ungkapan perasaan hati gitu. Maka menyuguhkan kopi pahit pada pasangannya. Nah, Romo Ramani Ibu Asra sekalian, Bante minta waktu untuk menyampaikan dhamma sedikit ya. Bante juga akan percepat untuk ngomongnya. Jadi Bante mohon perhatiannya juga dengan lebih baik lagi. Jadi Pentiumnya ditingkatkan ya. Kalau bisa 2, 3, 4 boleh. Jangan Pentium 1, lelet nanti gitu. Nah, hari ini saat ini kita belajar dhamma. Saya akan cepatkan intonasi pembicaraan saya karena takutnya nanti kemalaman. Kita belajar dhamma, dan dikala kita mau belajar dhamma, ada hal yang harus Ibu Asra sekalian perhatikan supaya kita benar-benar mengerti dhamma itu. Ya, yang pertama Ibu Asra sekalian, perhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Sadar dengan apa yang saat ini sedang dilakukan. Lebih banyak memfokuskan ke dalam batin, ke dalam diri, dari apa yang disampaikan tadi, ke dalam diri. Itu kita akan menemukan dhamma. Nah, ini perumpamanya gini, Ibu bapak saudara sekalian tidak akan bisa mengerti dhamma dikala ibu bapak saudara sekalian, kalau bisa diibaratkan seperti halnya gelas. Ibu bapak saudara sekalian, gelasnya itu tertutup. Bante mau kasih air, sebanyak apapun Bante menuangkan air, tidak akan ada yang masuk. Kenapa? Gelasnya Ibu serahkan tutup masalahnya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau masukkan air sebanyak apapun, tidak akan masuk. Kenapa? Memang gelasnya tidak tertutup. Cuma airnya sudah full dengan gelasnya sudah full dengan air. Jadi kalau mau dimasukkan air bagaimana? Tumpah. Tidak ada gunanya saya menyampaikan itu. Yang ketiga, gelasnya tidak tertutup. Gelasnya juga tidak penuh. Tapi ternyata gelasnya itu bocor. Retak. Kalau Bante masukkan air bagaimana? Terus merembes keluar. Artinya apa? Ibu saudara sekalian tidak memperhatikan, kesadarannya keluar terus sana. Sehingga kalau terjadi kebocoran begitu Bante masukkan air terus saja. Masuk telinga kanan belum tentu. Bisa saja mau masuk telinga kanan, ternyata telinga kanannya buntu, langsung ketolak gitu. Belum tentu keluar telinga kiri, karena ternyata mau masuk sudah ketolak gitu. Tidak akan masuk. Dan yang ketiga, ternyata memang gelasnya tidak tertutup, tidak penuh, tidak retak, tidak bocor. Tapi ternyata gelasnya kotor. Kalau Bante masukin air bagaimana? Airnya ini bersih. Tapi kalau Bante masukkan air ke dalam air yang kotor, bagaimana? Airnya menjadi kotor juga. Dikala ibu saudara sekalian pikirannya negatif, tidak ada yang positif. Dan dikala ibu saudara sekalian berpikir positif, juga tidak ada yang negatif. Mungkin kalau kita ngomong-ngomong dhamma, ujung-ujungnya kita mungkin mikirnya gini, alah ujung-ujungnya nanti pasti marilah kita berdana. Itu kan pikiran negatif kita, ya kan?
Pasti ujung-ujungnya nanti suruh kita berdana. Dan padahal tadi Bante sudah sampaikan waktu meditasi, berbuat baik apakah harus selalu berdana? Tidak. Kalau berdana apakah harus selalu menggunakan uang? Caranya bagaimana? Berdana tidak menggunakan uang. Bagaimana? Tadi ada yang datang lebih awal tidak? Ngapain? Beres-beres, benar. Beres-beres ditumpuk atau malah beres-beres dibubarin gitu. Kita datang lebih awal, kita siapkan tempat duduknya, kita siapkan buku paritanya, kita lihat altarnya bersih atau tidak, dilap, dikasih persembahan dupa lilin bunga. Ini ada bunganya. Kadang-kadang ini umat Buddha semakin pemalas. Karena malesnya ini biasanya bunganya ini bukan aspal, asli tapi palsu. Supaya tidak segera layu, maka dikasihkan bunga palsu. Karena pemalas kan. Padahal kita belajar dari bunga ini, tujuannya mempersembahkan bunga ini supaya kita mengenal bahwa hidup selalu berubah, anicca. Kalau misalnya bunganya bunga plastik, berubah enggak itu? Kok tetap aja gitu kan? Gitu. Ibu Asra sekalian, kita mempersembahkan apa di depan altar itu? Ada lilin, ada dupa, ada bunga, ada air di depan altar Sang Buddha. Ingat, kita memberikan persembahan ini bukan untuk dimakan Sang Buddha. Nanti kalau keroak semua malah kita yang takut. Bandingnya Sang Buddha sekarang makani dupa, lilin, bunga, keroak gitu kan. Bukan, ini bahasa simbol, artinya ada, maknanya ada. Biasanya kita sulut apa dulu? Lilin. Artinya apa? Semoga ajaran Sang Buddha Gautama ini sama Sang Buddha guru agung kita, guru dari para dewa dan manusia ini yang mengajarkan dhamma ini, ajarannya itu bisa menerangi pikiran kita, bisa melihat yang jelas, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, berguna, bermanfaat. Kalau kita lakukan, kalau kita laksanakan, kita bisa bahagia, bebas dari semua duka. Itu jadi supaya kita benar-benar tahu, supaya kita tahu, oh ini tidak baik, ini tidak benar, ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat. Kalau kita praktekkan kita susah, kalau kita praktekkan kita menderita. Supaya hal-hal demikian tidak kita lakukan. Maka karena itu ada penerangan dhamma, simbolnya dupa. Apa? Lilin. Lupa lagi. Simbolnya lilin, simbol penerangan. Tapi ya mohon maaf, saya harus ingatkan juga, tidak perlu pakai lilin yang besar-besar, nanti kebakaran lagi. Sekarang ada yang lebih aman, pakai lilin listrik supaya tidak kebakaran. Kan itu hanya simbol aja, simbol penerangan gitu ya. Kalau sudah terang benderang panas Bante, pakai sulut lilin enggak? Hah? Halo, ada orang enggak ini? Melongo semua, ditanyain enggak dijawab. Kalau sudah terang benderang ada cahaya matahari, pakai lilin enggak? Hah? Tetap pakai. Kenapa? Emangnya lebih terang dari matahari? Oh, pakai simbol. Sebenarnya itu kan kalau pakai bahasa simbol, kalau sudah memang terang benderang ya udah enggak usah lah sebenarnya. Tapi kalau mau dipakai ya enggak apa-apa juga, enggak ngelarang juga. Supaya kita tahu, tapi jangan hanya sebagai pelengkap tapi tidak ngerti makna. Kenapa Anda sulut lilin? Ya memang harusnya begini, biasanya gini. Itu kan jawabannya tidak jelas itu, ya kan? Itu simbol penerangan. Nah, jadi mau dipakai pun juga nggak masalah, gitu. Kemudian setelah itu nyulut apa? Dupa. Simbol apa? Keharuman. Jadi tidak usah banyak-banyakan, apalagi guede-guedean itu. Nah, yang kadang-kadang lilinnya besar, dupanya besar gitu kan.
Pernah Bante itu masuk pergi ke Medan, masuk ke kelenteng, dan itu yang masuk banyak sekali orang sembahyang di sana. Bawa dupa yang segenggam begitu. Saya masuk ke sana nangis saya. Begitu nangis ada yang ngomong, tuh lihat Bante ini sampai nangis pasti di sini banyak makhluknya. Dalam hati bukan banyak makhluknya, itu asapnya pedes. Kayak sok tahu gitu. Bantenya nangis dikiranya banyak makhluknya, di sini bukan banyak makhluknya, kepadesan matanya itu, makanya sampai ada keluar air mata itu. Jadi yang penting keharuman ya. Jadi kita menyulut dupa, yang penting harum, ndak banyak-banyakan, apalagi baunya ndak harum gitu ya. Ya. Jadi begitu kita sudah diterangi ajaran Sang Buddha dengan namanya Dhamma tadi, mari kita tabur harumnya kebajikan. Ditabur keharuman di mana-mana. Sang Buddha mengatakan, harumnya bunga tagara, melati hutan, minyak kayu cendana, tak dapat melawan arah angin, tapi harumnya kebajikan bisa menyebar ke segenap penjuru dan bahkan sampai di alam surga. Jadi harumnya kebajikan Ibu Serat sekali ini bisa sampai di alam surga. Saya tidak yakin kalau orangnya baik, melakukan kebajikan di mana-mana, hormat bakti sama orang tuanya, hormat bakti sama gurunya, hormat bakti sama leluhurnya, dia suka memberi, membantu, menolong sesamanya, dia suka menjalankan sila, pikirannya selalu jernih, positif, baik, kemudian hidupnya susah, hidupnya sengsara, saya tidak yakin. Kenapa? Pasti alam surga tergoncang kalau ada orang punya kebajikan sampai tercium di alam surga, hidupnya susah. Sang dewa tidak akan nikmati surganya dengan tenang. Istana singgasana di alam surga diduduki rasanya panas. Kenapa? Oh itu siapa dia? Nelly. Tadi ingatnya si Nelly. Ini Nelly-nya kemana ini? Udah ada. Misalnya kebajikannya si Nelly karena suka melakukan kebajikan sampai di alam surga, tidak mungkin Nelly-nya akan hidupnya susah, tidak mungkin hidupnya akan kesulitan, kecuali kalau anaknya itu tidak hormat bakti sama orang tuanya, durhaka gitu ya. Kalau misalnya anaknya itu tidak bakti sama gurunya, kalau dia tidak hormat bakti sama leluhurnya, dia tidak pernah berbuat kebajikan, tidak suka memberi, membantu, menolong sesamanya, kalau dia tidak mempunyai sila yang baik atau pikirannya selalu negatif, ya mungkin saja hidupnya akan susah, hidupnya akan sulit, hidupnya akan menderita. Tapi kalau dia hidupnya baik, berguna, bermanfaat, pasti hidup saat ini bahagia, setelah meninggal dunia terlahir di alam surga. Maka karena itulah kita nyulut dupa sebagai simbol keharuman. Tabur kebajikan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Tidak usah kalau kita mau berbuat baik, tanya dulu, saya mau bantu kamu kan kelaparan. Iya. Kamu kan kehausan. Iya. Sukumu apa ya? Tidak usah. Saya mau bantu kamu, saya mau tolong kamu, tapi mohon maaf, agamamu apa? Tidak usah. Itu kalau yang kita tanya itu manusia, mungkin masih bisa jawab. Tapi kalau kemudian kita yang tanya itu kambing, kerbau, sapi, kamu kehausan, kelaparan kan? Saya mau bantu kamu, mau tolong kamu, agamamu apa? Jawabnya, gitu kan? Jadi kita tidak akan bisa seperti itu. Kalau melihat ada makhluk lain menderita, ada orang lain menderita, bantu dia, tolong dia. Ingat kata-kata Bante, siapapun yang memberi, membantu, menolong, mengasihi, meringankan, dan bahkan membebaskan penderitaan orang lain, makhluk lain, sama halnya memberi
membantu, menolong, mengasihi, meringankan, dan bahkan membebaskan dirinya sendiri dari penderitaan. Di sini terjadi hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai apa yang dia tabur. Karena kadang-kadang kalau dibilang hukum karma antipati, saya tidak yakin dengan hukum karma. Tapi kalau diganti dengan pakai bahasa hukum tabur tuai, percaya dia. Kalau diganti dengan hukum sebab dan akibat, percaya. Tapi kalau dibilang hukum karma, saya tidak percaya. Padahal hukum karma itu adalah hukum perbuatan. Siapapun yang berbuat, dia akan menerima akibat dari perbuatan itu. Dia menanam kebajikan, maka dia akan hidupnya bahagia. Siapapun yang menabur keburukan, dia akan menderita. Kemarin ada yang tanya begini, sampai mohon maaf nanti agak bahasanya jorok. Ada yang bertanya, Bante gini, mohon maaf Pak Bante, hukum karma itu nyata ta? Hukum karma itu ada ta? Gitu. So, kemudian saya jawab, hukum karma itu ada, nyata, dan hukum karma tidak pernah salah dalam memberikan akibatnya. Hukum karma tidak akan salah dalam menimbulkan akibatnya. Orang yakin atau tidak yakin terjadi hukum tabur tuai. Karena sebenarnya bukan Buddha yang menciptakan hukum karma. Buddha itu, Pertapa Siddhartha itu, dengan kesadaran yang telah dimiliki, beliau mengetahui kenapa ya orang kok bisa lahirnya cacat. Oh, dalam kehidupan sebelumnya dia suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup, pantes dia lahirnya cacat. Kalau misalnya ndak ada hukum sebab dan akibat, itu tidak akan terjadi begitu. Tapi karena adanya hukum sebab dan akibat, dia mengalami kecacatan, sakit, usianya pendek. Kenapa? Karena dia suka menyiksa, suka membunuh makhluk hidup. Bukan kenapa dia lahir cacat. Itu dulu waktu Tuhan membuat dia, itu stoknya kurang, makanya cuma pasang separuh saja. Bukan gitu. Itu akibat dari dia suka menyiksa, membunuh makhluk hidup. Ya memang rentetan yang mengondisikan untuk terjadi begitu, dia nanti lahirnya di dalam keluarga ndak punya. Sehingga bisa saja akhirnya orang tuanya ini kurang asum vitamin. Makanannya tidak cukup. Dan itu mengakibatkan anaknya menjadi cacat. Itu faktor secara kedokteran mungkin karena faktor itu. Tapi faktor X-nya adalah karena karmanya dia suka menyiksa, membunuh makhluk hidup yang kemudian menyebabkan dia terlahir di dalam keluarga yang tidak punya, begitu lahir dalam kondisi cacat, sakit-sakitan, usianya bisa pendek gitu. Nah maka karena itu Ibu saudara sekalian, mari kita semuanya fokus untuk bagaimana menjalani kehidupan ini dengan benar, menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ini proses yang harus kita lewati, harus kita jalani. Nah kemudian lanjut lagi, setelah itu kita mempersembahkan apa? Bunga ini simbol apa? Ketidakkekalan, orang mengatakan begitu ya. Jadi bunga begitu kita tanam, dia akan tumbuh, akan semakin subur kalau kita pupuk, kita jaga, kita rawat, kita sirami, dia akan tumbuh. Begitu sudah mulai tumbuh, dia akan mulai kuncup, kemudian sampai mekar, memberikan keindahan, memberikan keharuman yang terindah, terharum menurut bunga. Walaupun pada saatnya, pada waktunya, kemudian dia akan layu dan jatuh ke tanah. Ini akan terjadi kepada kita semuanya. Kita saat ini sudah dilahirkan dan saat ini kita mengalami proses kehidupan.
Dan kita akan terus tumbuh dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai kondisi sekarang, dan ini akan terus berlanjut menjadi semakin tua, semakin tua, semakin tua, begitu. Nah, cuma permasalahannya kalau ada yang ulang tahun suka sekali diucapkan apa? Panjang umur gitu ya. Mau pinjang sepanjang apa? Hah? Semoga panjang usia, terus banyak rezekinya dan lain sebagainya, gitu kan. Mungkin kita menikmati hidup, kekayaan kita ndak lebih sampai 80 tahun, sudah jarang. Mau kaya sekaya apapun ya sampai segitu kita menikmati hidup ini, ya kan. Semoga sehat, bahagia, panjang usia, banyak rezekinya, wih senang sekali. Tapi karena itu pula membuat orang itu tidak menjadi sadar bahwa dengan bertambahnya usia, dia itu semakin habis masa kontraknya tinggal di dunia itu semakin berkurang. Kalau rata-rata manusia 80 tahun, banyak enggak yang usia 80 tahun? Jarang lah ya, mungkin sampai 70 tahun lah. Kalau batas usia rata-rata orang sekarang 70 tahun, kalau setiap tahun kita ulang tahun, berarti lama-lama kan berkurang ini. Semakin mendekati usia 70, semakin habis kontraknya. Jadi kalau kita kontrak di dunia 70 tahun, tiap hari kita pakai, tiap bulan kita pakai, tiap tahun kita pakai, lama-lama kan habis itu. Benar enggak? Benar. Lantas kenapa kita harus mengucapkan selamat ulang tahun, semoga sehat, bahagia, panjang usia gitu kan? Yang membuat kadang-kadang orang menjadi tidak sadar. Semakin bertambah usia, semakin berkurang kita tinggal di dunia. Semakin bertambah usia, semakin berkurang kemampuan fisik kita. Benar enggak? Kemampuan fisiknya berkurang karena semakin tua. Tanda-tanda tua itu apa, Bante? Tanda-tanda tua mulai muncul kerutan. Begitu sudah mulai kerutan, bingung sekali. Aduh, muncul kerutan. Tenang, sekarang itu asalkan punya uang, awet muda. Makanya semuanya berpikir cari uang untuk supaya awet muda. Caranya gimana? Operasi plastik, suntik silikon gitu kan. Karena pernah juga ada di Amerika orang dioperasi plastik itu usianya 70, tapi karena operasi plastik itu kayaknya usianya 40-an tahun, jauh sekali. Tapi kan kita seolah-olah kadang tertipu oleh apa yang nampaknya 40 tahun, tapi ingat onderdilnya barang lama, cuma casingnya aja nampak muda. Ya benar enggak? Benar. Enggak bisa kita menghindari usia tua. Tarik sana, tarik sini, ya memang kelihatan muda. Dulu pernah Bante itu ketemu ada orang, waktu pertama kali ketemu itu hidungnya bagus sih, menurut saya sih wajahnya bagus gitu kan. Tapi begitu datang lagi saya kaget, ih kok kamu wajahnya jadi kayak gitu, hidungmu mancung sekali sekarang. Iya Bante, kemarin baru ngolor hidung jadi hidungnya tambah dimancungkan begitu. Wah, pangling saya. Tapi dia itu setiap makan apa saja itu suka dicium dulu, diambus dulu. Mungkin kehidupan dulu mungkin gogok kali. Jadi setiap makan itu dicium gitu. Piring itu dicium-cium gitu sebelum makan, ya mungkin cari yang tidak berbau lah atau apa gitu. Nah dia lupa kalau hidungnya itu silikon, tidak tahan panas. Begitu ketemu lagi, loh kok hidungmu bengkok? Iya Bante, kemarin saya makan gorengan di pinggir jalan, lupa saya nyium gorengan masih panas. Waduh, kamu ini cari masalah aja gitu. Banggalah dengan produk yang diberikan oleh orang tua, nggak usahlah ditambahi gitu kan, jadi mengko gitu kan, belok gitu. Nah, ibu hadirat sekalian, kita harus menyadari itu, bahwa bunga pada saatnya akan layu.
Tapi sebelum dia layu, sebelum jatuh ke tanah, bunga itu sudah memberikan keindahan, bunga itu sudah memberikan keharuman. Yang terindah terharum menurut bunga, bukan menurut kita. Kalau menurut kita mungkin pengennya kayak bangunnya gini terus gitu kan. Kalau enggak senang kita marah-marah, babatin itu bunga, karena bunganya baunya enggak sesuai keinginan. Gitu. Dia akan memberikan keindahannya, dia akan memberikan keharumannya sesuai dengan kemampuan sang bunga, walaupun kemudian layu dan jatuh ke tanah. Dan kita pun juga harus demikian. Sebelum kita itu melakukan yang terbaik, ya jangan rela untuk kita meninggalkan dunia ini. Bikin karya yang baik. Tabur jasa-jasa kebajikan di mana saja, kapan saja. Kalau kita sudah melakukan hal demikian, mau kita meninggal kapanpun silahkanlah. Setidaknya kita sudah punya timbunan kebajikan, karya-karya kebajikan. Ingat kata-kata Bante ini. Tunjukkan jasamu, tunjukkan karyamu, dan biarkan orang lain menilai tentang siapa dirimu dari karya-karya yang kamu lakukan, karya-karya yang kamu bisa berikan. Kendalikan diri supaya tidak menabur keburukan, karena kalau kita menabur keburukan itu semuanya akan kembali juga kepada kita. Dan kalau kita menabur kebaikan juga akan kembali pada diri kita. Tapi kita kadang-kadang suka ngeyel, Bante, saya tidak percaya sama hukum karma. Itu buktinya tetangga saya itu jahat sekali. Jahat sekali, sangat-sangat jahat Bante. Tapi dia orangnya sukses, kelihatannya happy-happy aja. Ibu Asara sekali memangnya tahu kondisi pikirannya, batinnya kayak apa? Tidak ada ceritanya orang yang jahat pikirannya tenang, damai, bahagia, itu tidak ada. Cuma kita ngelihat dari luar kelihatannya kok happy, kelihatannya kok bahagia. Tidak ada ceritanya orang jahat itu pikirannya damai, bahagia, itu tidak ada. Dia akan timbul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dengan perbuatan buruk yang dilakukan. Sekarang tanya, Bante tanya dan jawab. Hari ini sudah berbuat buruk belum? Hah? Sudah belum? Tidak jujur, saya tidak bisa tanggung. Kalau Anda jujur masih ada kemungkinan masuk surga. Kalau tidak jujur tidak tahu juga itu. Di depan altar Sang Buddha, di depan Bantenya masa tidak jujur gitu. Hari ini sudah berbuat buruk belum? Kayaknya belum ya, seingat saya belum Bante. Ya udahlah, seingatnya belum dan tidak perlu juga diingat-ingat lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita ini melakukan keburukan, perumpamaannya saja, tetangga kita punya tanaman mangga, kita lagi pengen mangga nih. Tetangga mangganya sudah besar-besar, pengen sekali, mau beli di mana-mana ndak ada yang jualan, tapi tetangga ada nanam mangganya buah. Gimana? Pengen ndak? Pengen lah, masa enggak? Kan udah pengen tadi. Begitu kata pengen, mungkin kita mau minta izin malu. Akhirnya nyolong kan, mengambil hak yang tidak diberikan. Karena itu mangganya banyak, kita ambil satu kan enggak kelihatan. Enggak kelihatan kan? Kalau enggak kelihatan, biasanya ngambil lagi ya? Ngambil lagi lah, gitu kan? Kalaupun misalnya ketahuan, bagaimana? Mohon maaf, saya baru sekali ini nyurinya. Padahal yang ketahuan sekali itu, yang enggak ketahuan berkali-kali, gitu kan? Gitu. Nggak ada ceritanya orang nipu, mencuri kemudian ngaku jujur, itu dan jarang itu. Kalau sampai ada yang mulai jujur berarti sudah terjadi pentobatan. Mulai tobat ya kayaknya. Seumpamanya pemilik mangga nggak ketahuan, Bu, Pak. Tapi kan ada yang tahu tetepan. Siapa? Diri sendiri.
Kita bisa membohongi semua orang di seluruh dunia ini. Tapi ada satu orang yang tidak akan pernah kita bisa bohongi, yaitu diri sendiri. Diri sendiri. Mungkin Tuhan pun bisa kita bohongi, tapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Begitu kita berjalan, yang punya mangga itu dari kejauhan kelihatan juga jalan, satu arah. Kira-kira jantung kita gimana? Normal enggak itu? Jantung kita deg-degan enggak? Jedak-jeduk tidak? Mulailah jedak-jeduk. Takut ketahuan. Hati-hati loh Bu, Pak. Jantung semakin kencang mopanya, kalau terjadi penyumbatan akhirnya stroke. Masalahnya enggak sesepele itu. Kita bisa stroke. Kalau langsung stroke langsung mati enggak apa-apa. Tapi kalau stroke kemudian enggak mati-mati, repot lagi gitu. Ya. Jadi begitu kita mau ketemu di jalanan mau pas-pasan, kalau seumpamanya ada belokan, kira-kira kita belok dia? Pasti belok. Kenapa? Takut ketahuan kalau kita nyuri mangganya gitu. Makanya mau sukses atau tidak sukses dalam mencuri tadi, tetap aja kita ketakutan. Jadi orang yang melakukan keburukan, walaupun karma buruknya itu belum matang, kebahagiaan menjauh dari dirinya. Ingat itu. Orang yang berbuat kebajikan, kadang-kadang kita mengatakan, ini teman saya baik nanti. Orangnya suka pergi ke wihara, suka berdana, hormat bakti sama orang tua. Tapi hidupnya biasa-biasa saja. Hidupnya tidak sukses kayak teman saya yang jahat itu. Makanya kan tidak adil itu hukum karma. Kita kadang-kadang merasa begitu. Tahu enggak, ternyata teman kita yang baik ini sebelum tahu sama kita, kenal sama kita, ketemu sama kita, dulunya jahat. Kan kita enggak tahu kan? Makanya kita berpikir, orang baik kok hidupnya susah, orang jahat kok hidupnya happy-happy saja, sukses kayaknya gitu. Kita enggak tahu sebelum kenal sama kita, sebelum ketemu sama kita, orangnya kayak apa. Sehingga kesimpulan itu ada seperti itu. Nah, begitu kita melihat teman kita baik dan kemudian dia hidupnya tidak bahagia menurut pandangan kita, padahal sesungguhnya yang terjadi, walaupun hidupnya mungkin nampaknya susah, sulit, dia tenang-tenang aja, hidupnya sederhana tapi bahagia. Itu orang yang punya kebajikan, walaupun karma buruk, karma baiknya, kebajikannya itu belum matang, tapi kesusahan kesulitan menjauh dari dirinya, dan semuanya itu mau baik atau buruk dari perbuatan kita datang berbuah pada saatnya, berbuah pada waktunya, gitu. Nah maka karena itulah Ibu Saudara sekalian, pentingnya kita belajar dari bunga, belajar dari air. Simbol apa? Simbol kebajikan. Yang barang siapapun punya kebajikan, kemudian itu kita ulang terus menerus, itu bagaikan air yang menetes, setetes demi setetes, begitu kita tampung akan memenuhi tempat yang digunakan untuk menampungnya. Artinya apa? Jangan sepelekan kebajikan walaupun kecil. Karena kalau itu kita ulang dan terus kita ulang, kita akan memiliki kebiasaan berbuat baik. Dan orang yang sering berbuat baik, membiasakan diri berbuat baik, maka dia akan mudah berbuat baik, sulit berbuat buruk. Orang yang terbiasa membiasakan dirinya berbuat buruk, dia akan mudah berbuat buruk, sulit untuk berbuat kebajikan. Maka membiasakan berbuat baik itu penting. Di rumah boleh. Mau pergi ke India enggak? Ada yang sudah pergi ke India? Gimana ini? Pasiko, kita pergi ke India. Jangan lupa nanti ngajak Bante ya. Hati-hati nggak ngajak Bante. Ya, ngajak.
teman-temannya untuk kita pergi ke India, membuktikan Buddha ini pernah ada atau tidak. Mulai besok nabung, ya, nabung, siapkan tabungan, pergi ke India. Ya, setiap selesai belanja, kalau ada sisa uang belanja, masukkan sana, masukkan 1 juta gitu. Hah? Hah? Ya enggak apa-apa supaya cepat berangkat maksudnya. Nah kalau masuknya cuma 1.000 kapan bisa berangkatnya gitu ya. Jadi mulai ditabung sedikit-sedikit enggak apa-apa. Ada sisa dana dari belanja, masukkan lagi. Masukkan lagi. Nanti akhir tahun kita pergi ke India. Supaya apa? Membuktikan bahwa Buddha benar-benar pernah ada. Atau kalau kita mau ya berdana untuk wihara, mana tulisannya? Hah? Santigraha. Susah nyebutnya. Wihara Santigraha gitu kan. Disiapkan, dikotakan dana untuk wihara Santigraha. Setiap selesai belanja sisa 5.000, masukkan sana. Nanti akhir bulan didanakan. Romo, ini hasil dari saya kumpulkan selama 1 bulan untuk operasional wihara gitu. Setiap hari sedikit-sedikit. Tapi biasanya sih kalau sudah ngumpul kelihatan banyak mau didanakan, kurangilah. Masa gitu mau didanakan semua gitu kan. Padahal niatnya baik. Ini nanti hasil dari dana 10.000 nanti semuanya akan saya danakan ke wihara. Tapi begitu dibuka kok banyak sekali toh ya. Kurangilah gitu. Korupsi enggak itu? Korupsi ya. Korupsi dana, niatannya mau berbuat baik tapi tidak tersampaikan dengan sempurna. Nah, itu bisa kita lakukan, berdana, dibiasakan. Bangun pagi-pagi, baca parita, meditasi, biasakan begitu. Mau istirahat sebelum tidur, baca parita, meditasi, pelimpahan jasa, biasakan begitu. Bangun pagi, mengakhiri hari, berbuat kebajikan. Karena apa? Pentingnya kita melakukan setahap demi setahap demikian, membiasakan diri berbuat baik demikian. Bante dulu ibu saudara sekalian, waktu di Thailand, sampai saat ini kebiasaan itu tetap saya lakukan. Setiap berbuat baik, selesai berbuat baik, saya selalu kirim doa pelimpahan jasa kepada leluhur dan semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya. Tahu enggak permasalahannya apa? Dulu saya pernah, waktu itu wasa saya masih 2, baru jadi biku 2 tahun. Kalau sekarang sih berapa ya? 26 ya. Saya 26 tahun, jadi Bante usia 20, masih kinyus-kinyus. Tapi karena enggak laku cepet-cepet aja jadi Bante gitu kan. Nah, waktu itu saya jadi Bante masih 2 tahun, 2 wasa, biku baru. Dan saya orangnya penakut. Saya jadi umat itu penakut. Dulu yang usianya Bante ya, setiap hari Jumat itu ada film apa? Free Day, horor gitu kan? Bener enggak Romo? Nah pasti masih ingat yang seusianya Bante. Film horor, kalau enggak nonton penasaran. Tapi kalau nonton saya enggak berani bubuk sendirian. Tapi saya punya tempat pelindungan, yaitu ketiak mama. Jadi setiap mau bubuk setelah nonton film horor, cari ketiaknya, nyusul di sana, bisa tidur saya. Kalau suruh bubuk sendiri takutan saya. Nah, waktu jadi biku, saya ini kan penakut. Tapi kalau saya tinggal di kuti kamar yang disiapkan oleh guru saya, khusus untuk para Bante dari Indonesia, itu ada 2 lantai. Waktu itu kuti yang paling bagus di wihara itu,
Karena sayangnya gurunya Bante sama orang Indonesia disiapkan kutinya bagus itu. Nah, kalau saya tinggal di situ, tiap hari akan ketemu sama Bante-Bante yang dari Indonesia. Dan tahu enggak yang dilakukan apa? Ngobrol aja. Pagi ngobrol, siang ngobrol, sore ngobrol, malam ngobrol. Menjelang pagi pun ngobrol belum selesai. Cuma masalahnya enggak sampai di situ, Bu, Pak. Karena ngobrol terus, pagi, siang, sore, malam enggak ngerti waktu, habis waktunya hanya untuk ngobrol. Dan menurut saya itu enggak ada gunanya, menurut saya. Tapi kalau ngobrol itu enggak ada remnya. Asik juga gitu loh. Walaupun enggak ada manfaatnya, itu ngobrol itu jadi asik gitu. Akhirnya besok waktunya bangun, tidak bangun. Itu masalahnya. Waktunya pindah patah, tidak pindah patah. Sedangkan kalau di sana ndak pindah patah, ndak ada yang ngasih makan. Jadi harus puasa gitu. Kalau di sini kan enak, ndak usah pindah patah, sudah pindah piring, pindah meja, Bante waktunya makan. Ya, gitu kan. Langsung datang, sudah siapkan gitu kan, pindah meja. Kalau di Thailand, di negara-negara Buddhis harus pindah patah. Itu masalahnya sampai seperti itu. Maka karena itulah akhirnya Bante tidak berwasa di situ. Saya tinggal di tempat kremasi. Padahal penakut coba. Orang cari mati itu kayaknya ya. Saya dalam hati itu perang, Bu, Pak. Biasanya kalau sampai kita meninggalkan tempat berwasa, melebihi dari 7 hari, kita itu wasanya rusak, ndak terhitung, ndak boleh ikut katina, ndak terhitung, rusak gitu kan. Saya perang dalam hati, saya kalau tinggal di Kuti Indonesia ngobrol terus, tapi nanti kalau tinggal di sini, jangan-jangan nanti saya tidak bisa selesai karena ketakutan. Jantungan juga saya memutuskan itu, gimana ini? Tapi akhirnya Bante putuskan malam itu juga saya pindah ke tempat pembakaran mayat itu. Pindahan, Bu. Ya untungnya pindahannya itu enggak banyak barang kan. Para Bante kan barangnya cuma jubah, bul, teko, senter, sama payung, sama kelambu, itu aja kekayaannya. Cuma itu. Saya malam-malam gotongan pindah ke situ. Apa yang saya lakukan di situ? Saya tidak berani keluar. Meditasi pakai kelambu, duduk meditasi, diam aja. Kayaknya mau bernafas saja takut saya. Tapi saya tidak, ya tetap bernafas walaupun takut. Karena kalau berhenti bernafas matilah saya. Takut sekali, duduk meditasi, diam aja. Tidak berani gerak-gerak saya. Tidak berani keluar dari kelambu tadi. Itu biasanya sampai malam, sampai menjelang pagi baru saya tidur. Besok juga begitu, adaptasi namanya. 1, 2 hari, 3 hari tidak ada masalah. Oh ya udah, berarti saya diterima ini kayaknya. Bolehlah berani keluar dari kelambunya tadi. Meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk di sala pembakaran mayat itu. Nah, suatu saat, mohon maaf ya, saya itu pernah merasa saya itu jadi biku orang yang penuh dengan cinta kasih. Wah, keren kan? Apapun saya berikan untuk semua orang, semua makhluk di alam semesta ini bahagia. Kalaupun nyawa saya diminta asalkan semua makhluk bahagia, saya kasih. Orang tidak punya cinta kasih gimana coba? Cuma ngerasa loh ya. Jadi kalau seumpamanya ibu bapak saudara sekalian itu menderita, dan kemudian minta nyawa saya dan semua orang bisa bahagia meninggal masuk surga, saya kasih nyawa saya. Apalah gunanya nyawa satu dibandingkan dengan gitu banyaknya makhluk? Kan kasih aja gitu kan. Saya sampai punya pikiran begitu. Tapi malam itu Ibu Pak, saya kedatangan tamu. Ada burung datang. Bagus sekali. Saya belum pernah melihat seindah itu, sebagus itu. Apa yang terjadi, Bu, Pak?
Saya tertarik sama burung itu. Alangkah bagusnya burung itu. Kalau saya tangkap, saya kurung tiap hari bisa ngelihat gitu kan. Berarti cinta kasihnya belgedes. Pura-pura aja cinta kasih. Buktinya begitu ada makhluk hidupnya bahagia bebas begitu, pengen nangkep, pengen kasih kurung. Berarti kan cinta kasihnya bohongan aja kan. Melihat makhluk bahagia, kita tidak bahagia. Pengennya dikurung, kasih makan pipis di situ, di situ, gitu kan. Dikasih makan tidur di situ. Bahagia enggak burungnya diperlakukan gitu? Enggak bahagia. Makanya saya bilang, alah cinta kasihku ternyata tidak segitu. Saya baru sadar gitu. Nah, begitu saya mau tangkap, hilang itu. Jadi tidak tahu itu imajinasi atau memang benar-benar ada burung. Tahu-tahu burungnya itu hilang mau ditangkap. Nah, kejadian itu berulang. Waktu itu saya meditasi di tempat pembakaran yang siang hari waktu itu digunakan untuk kremasi. Jadi apinya itu masih nyala. Saya meditasi jalan, apinya nyala tapi di sekelilingnya kan gelap gulita, nggak pakai listrik, nggak pakai penerangan. Saya meditasi jalan di situ. Begitu saya meditasi jalan bolak-balik di situ sampai waktu itu mungkin jam 11-an lah gitu. Saya meditasi jalan, tiba-tiba Bu, Pak, penasaran kan? Dilanjutkan atau berhenti? Dilanjutkan nanti di Banyuwangi aja ya. Gimana? Mau dilanjutkan di Banyuwangi atau di sini? Pulangnya malam loh. Gak apa-apa? Wih, penasaran sekali. Bantenya ini kabur atau tidak ini nanti gitu kan pikirnya. Begitu Bante jalan, ada yang ikuti. Ada suara ngikuti saya. Dan saya semakin penasaran juga, ini apa yang ngikutin saya? Saya jalan, dia ikut, suara itu ikut jalan. Kalau saya berhenti, suara itu ikut berhenti. Coba penasaran enggak? Itu makhluk apa itu? Saya berjalan, dia ikut jalan. Saya berhenti, dia ikut berhenti. Suara itu, yang ikuti saya itu. Begitu penasaran. Oh, katanya orang tua, kalau mau melihat makhluk hidup, makhluk apa? Makhluk halus. Caranya itu gimana? Tahu nggak caranya gimana? Buka kaki kita lebar-lebar, lihat dari bawah sana, gitu. Dan itu saya lakukan. Karena penasaran saya. Buka kaki lebar-lebar, saya lihat. Ternyata Bu, Pak, ada makhluknya beneran. Wah, tahu nggak makhluknya apa? Anjing. Saya dikerjain anjing. Kok bisa anjingnya bersuara? Tadi siang kan ada orang dikremasi, orang meninggal dikremasi. Dia buang sampah sembarangan sehingga kakinya itu terjerat plastik. Sehingga dikala dia jalan bunyi srek gitu. Kalau saya berhenti, dia juga berhenti. Dia jalan juga ikut jalan. Kan kita penasaran. Pikiran kita setan. Ternyata nggak taunya anjing gitu. Maksudnya apa? Ingat hati-hati sama pikiran kita. Pikiran menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk, pendahulu dari kondisi batin. Harus hati-hati. Nah, tempat itu memang banyak kesannya. Wasa kedua tinggal di situ, banyak kejadian-kejadian lucu-lucu yang membuat saya kadang-kadang itu ya senyum-senyum gitu. Jadi biku, penakut gitu kan. Nah, waktu itu saya meditasi di halaman luas terbuka begitu. Kalau Ibu saksikan meditasi di sini kan rasanya aman. Benar enggak? Karena di tembok, kanan kiri tembok, depan belakang samping kanan kiri juga teman. Rasanya aman kan? Karena aman kan jadi lengah kan? Meditasinya semaunya sendiri kan? Coba kalau sekarang mau meditasi, pergilah ke sana, ke kuburan sana, meditasi di sana. Atau kalau enggak meditasi di hutan atau di gua atau di lapangan sendirian. Berani enggak? Kenapa enggak berani? Takut mati kan?
Sama, saya juga masih. Sebenarnya bukan takut setan, hantu segala macam, bukan. Kita itu takut mati, Mas Yan. Nah, waktu itu saya duduk di tengah-tengah begitu, saya meditasi. Saya itu ada sesuatu yang saya tidak kenali, jadi saya rasanya dia datang gitu. Itu perasaan saya aja, saya rasa. Begitu saya meditasi, aduh, nggak bisa konsentrasi, kacau sekali, ini apa ini? Yang hadir ini, yang datang ini apa ini? Dalam hati saya, kalian kan butuh kebajikan. Kalian kan butuh pelimpahan jasa. Kalian macam-macam sama saya tidak akan lakukan pelimpahan jasa kan? Ngancam lah saya kok dilawan. Saya ancam dia, kalian ganggu saya tidak akan patik dana, tidak ada cengbeng, tidak ada ulambana. Saya tidak akan melakukan pelimpahan jasa. Ternyata takut juga dia, takut juga. Jadi hal itu yang membuat Bante selalu ingat dan mengingatkan kepada Ibu Asra sekalian. Setiap berbuat kebajikan, kapanpun, ingatlah leluhur-leluhur kita nunggu pelimpahan jasa dari kita. Sampaikan, semoga jasa kebajikan yang saya lakukan ini melimpah kepada leluhur saya. Semoga leluhur saya berbahagia. Sampaikan begitu. Nah, peristiwa itu terjadi lagi, lucu lagi. Tapi saya tidak akan cerita lagi, sudah 9:30. Terima kasih. Berhenti kan? Mau lanjut nak? Sampai besok lagi. Oke, lanjut. Waktu itu Bante ada di situ. Di situ itu tempat untuk naruh semua perabotan yang pernah dipakai oleh orang meninggal dunia. Pakaian yang pernah dipakai juga ditaruh di situ. Sendok, garpu, piring semuanya juga taruh di situ. Tulang yang baru dikremasi sebelum dicandikan, dibikinkan stupa begitu, juga ditaruh di guci, taruhnya juga di situ. Peti yang digunakan untuk kremasi itu biasanya ada orang berdana gitu, taruh juga di situ. Jadi saya tidurnya tiap hari sama barang-barang kayak gitu. Nah, suatu saat saya ini penasaran, apa sih yang ditakutkan dari peti mati? Karena penasaran dengan rasa takut terhadap peti mati itu, akhirnya saya datangi dan saya tidur di situ. Tahu enggak Ibu Asra sekalian, apa yang terjadi? Ternyata begitu saya tidur di situ, dalam pikiran saya, lah ini kan bukan peti mati, peti tempat untuk tidur. Jadi peti mati itu apa? Peti yang digunakan oleh orang mati, namanya peti mati. Tapi kalau belum digunakan untuk apapun, namanya kotakan. Bener enggak? Bener enggak saya tanya? Namanya kotakan. Tapi begitu saya gunakan untuk tidur, namanya peti tempat untuk tidur, bukan untuk tempat mati, tempat orang mati. Nah, waktu itu sore-sore antara jam 5 jam 6 kedatangan tamu, ada umat. Dia nyari temennya yang pernah jadi biku dan tinggal di situ. Jadi ternyata sebelum saya tinggal di situ ada yang tinggal. Dari kejauhan dia teriak-teriak, manggil nama temennya. Nah, semakin suaranya semakin dekat, berarti dia semakin mendekati tempat saya. Saya ada di peti tadi sedang tidur meditasi baring. Orangnya teriak semakin kencang, semakin mendekat berarti. Kalau saya tidak bangun, takutnya dia akan terus teriak-teriak begitu. Tapi kalau saya bangun, takutnya dia kaget. Perang juga saya. Tapi pas saya duduk dari tempat berbaring di peti mati tadi, pas waktu itu juga dia nongok ke dalam. Wah, lari dia. Setan katanya. Kemudian saya panggil, Pak, saya bukan setan. Wah,
Bante ya, saya kira setan. Mana ada setan siang-siang kayak gini, saya bilang gitu. Jadi ternyata dia penakut juga. Gitu. Jadi ada yang lebih membahayakan dan mengerikan, menakutkan dari semua itu adalah pikiran kita. Pikiran kita. Kita sering diperdaya oleh pikiran kita. Maka karena itu Ibu Asra sekalian, cobalah untuk senantiasa memperhatikan pikiran kita. Arahkan pikiran kita kepada hal yang baik, ke hal yang positif, ke hal yang kreatif untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Dan dengan satu tujuan, untuk mengikis kotoran-kotoran batin sampai habis. Kesempatan itu masih ada dikala kita masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal di dunia, kita kesempatannya tidak ada. Selagi masih hidup, gunakan, manfaatkan dengan baik untuk berbuat kebajikan. Kita sama-sama manusia, Ibu Asra sekalian, cuma yang dipakai ini berbeda. Ibu Asra sekalian pakai baju, Bante pakai jubah. Itu hanya kebalikan aja, baju, jubah. Jadi kalau baju dibalik, jubah. Jubah kalau dibalik, baju. Baju, jubah. Bungkusnya nampaknya tidak sama. Tapi ini hanya untuk membungkus tubuh ini. Tubuh kita ini terbuat dari bahan yang sama. Mau yang rupawan atau yang biasa-biasa saja, semuanya dari bahan yang sama. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Semua tubuh kita ini terbuat dari unsur tanah, unsur air, unsur apa lagi? Api dan udara. Dan ada rongga. Kalau tidak ada rongga tidak bisa hidup kita. Ada rongganya juga. Ya, ada unsur tanah, air, api dan udara. Perpaduan unsur. Karena terbentuk dari perpaduan unsur, tubuh jasmani ini mengalami penuaan, kesakitan dan berakhir pada kematian. Jangan rela mati sebelum membuat karya kebajikan. Sama seperti hanya bunga tadi. Sebelum memberikan keindahan, keharuman yang terindah dan terharum, jangan sampai layu dan jatuh ke tanah. Semoga Ibu Asra sekalian bisa mengambil manfaat dari apa yang Bante sampaikan, sehingga Ibu Asra sekalian ya menggunakan, memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan suka menunda-nunda waktu untuk berbuat kebajikan, karena besok kita belum tentu masih hidup. Bulan depan, tahun depan belum tentu kita masih hidup. Tapi yang pastinya saat ini kita masih hidup, saat ini punya kesempatan berbuat kebajikan. Maka lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Sekian, terima kasih. Sapi sata bhavantu kita, semoga semua makhluk berbahagia.